Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharton Wahyu dengan NIM 174142023, kelas 3C D4 Teknologi Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 8, yaitu dari mata kuliah perancangan proses. Di sini telah diketahui dari soal, ada soalnya, yaitu yang pertama, stream temperatur saat suplai temperatur, target temperatur, delta H, M kali Cp, Hs, dan Ht. Nah, di untuk stream ini ada feed reaktor 1, produk reaktor 1, feed reaktor 2, dan produk reaktor 2. Nah, untuk selanjutnya itu pertanyaannya. Yang pertama yaitu kurva komposit, yang kedua itu grid diagram dan His diagram, yang ketiga itu QC yang diperlukan untuk pendingin air, yang keempat yaitu QH yang diperlukan untuk pemanas air, yang kelima itu QREF pemanas recovery. Nah, dari pertanyaan tadi kembali ke soal. Nah, dari soal yang diketahui ini, soal ini nanti kita masukkan ke dalam software, masukkan data dalam software yang bernama HINTS. Oke, baik, mari kita menuju HINTS-nya saja. Nah, kita masukkan itu produk reaktor 1, produk reaktor 2, feed reaktor 1, dan feed reaktor 2. Nah, kita masukkan T1-nya, T2-nya, H-nya, sama MCP-nya. Nah, di sini untuk produk itu dia tipenya hot, untuk feed itu yaitu tipenya cold. Oke, untuk selanjutnya yaitu di sini ada composite curve. Lebih jelasnya bisa kita lihat di sini. Ini dia composite curve. Kita kembali lagi. Nah, pertanyaan yang pertama tadi yaitu kurva komposit. Udah ada, kita ada kurva kompositnya ini. Nah, untuk pertanyaan kedua itu grid diagram dan histogram. Nah, di sini grid diagramnya sudah ada, maka kita akan mencari hints diagramnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita klik strips. Di sebelumnya kalau kita mencari hintsnya itu bisa di HE. Nah, kita ke sini dulu, kita ke streams. Nah, di strips ini ada above pins, below pins, dan phase match. Nah, above pins-nya ini sendiri itu 140 dan below pins-nya itu 150. Nah, dari visibility match ini ada above dan below. Nah, di sini itu maka diketahui ya, above pins-nya itu 1, 2, 3, 4. Oke. Dan below pins-nya itu 3, 1, 2. Oke, untuk selanjutnya kita menuju ke above pins terlebih dahulu. Host stream dan stream 1, 3, kita klik OK. Akan muncul seperti ini. Untuk yang kedua, tetap ke above pins dulu. 2, 4. Oke, OK. Kemudian yang selanjutnya itu kita ke below pins-nya. Nah, di below pins-nya ada host stream dan co-stream kan. Nah, di host stream ini ada dua data, yaitu 0,15 dan 0,25. Kita di sini mengambil data paling besar, yaitu 0,25. Kita klik co-stream-nya, baru kita klik OK. Mari kita rapikan sedikit. Oke, biar kelihatan jelas. Nah, untuk selanjutnya di sini kan belum selesai nih. Sedangkan target di sini nilai suhu yang kita inginkan itu 250, tapi di sini 150. Dan untuk sebelumnya, untuk di sini untuk cold stream sama hot streamnya nilainya udah sama, berarti tanda garis ungu. Oke. Gimana biar bisa mencapai 250, maka kita harus membutuhkan, kita akan menuju HE. Sebelum kita ke HE, kita menuju ke cascade dulu untuk data tambahannya yang diketahui untuk kita masukkan ke dalam HE nantinya. Yaitu pertama, minimum temperature difference-nya itu sebesar 10, heating depth-nya itu sebesar 7,5, cooling depth-nya itu sebesar 10 kilowatt, dan pitch temperature-nya 145, dan minimum number heat exchange-nya 7. Nah, heating datisnya ini itu sebagai QH, dan cooling datisnya ini sebagai QC. Oke. Mari kita ke heat exchangers tadi, kita klik add. Nah, di sini kita menggunakan
ini sebesar 7. Nah, 7 ini dari mana? 7 ini dari 250 dikurang 150 dikali 0,15 dan dikurang 8, maka hasilnya akan 7. Terus kemudian kita masukkan inlet temperaturnya itu sebesar 181,7. Untuk outlet temperatur yang cold stream itu sebesar 230. Untuk hot streamnya ini sebesar 250. Baru kita klik OK. Kita klik correct. Ini tadi. Ini gimana guys? Karena nggak bisa dipindah, boylah. Gimana sih? Nah, di sini kan kita mencari suhu 250 nih. Tapi di sini masih 203,3. Gimana kita mendapatkan nilai suhu yang sama dari 203 mencapai 250? Kita klik HL lagi, kita add, terus kita add di sini. Baru kita klik ini, tes. Baru kita klik OK. Ini gimana sih, ya Allah? Kena lawan. Udah muncul tuh 150, 250. Oke. Untuk selanjutnya kan masih kurang ya, baru kita ke HE lagi, kita add lagi di sini, kita add 6, terus kita pilih ini 3. Oke, di sini sebesar 6,5. 6,5 ini dari mana? Yaitu dari Nah, untuk selanjutnya itu kita kan pakai kekurangan nih di sini. Nih, kita ke HE lagi, kita ke add, terus 6. Terus ini, kemudian ini di sini.
Terus kemudian kita di sini inletnya itu sebesar 150, outletnya ini sebesar 52,5, maaf 52,5. Terus hotnya di sini sebesar 20. Kita klik OK. Kesalahan. Kita ulangi di sini. Untuk selanjutnya yaitu kita klik add, terus kemudian di sini 6,5. Nah, 6,5 ini dari mana? 6,5 ini dari 52,5 dikurang 20 dikali 0,2. Terus di sini inletnya itu sebesar 150. Di sini 52,5. Kemudian di sini itu 20. Kita klik OK, kemudian ini correct. Nah, udah. Kita rapikan dulu. Kelihatannya bagus. Nah, 6,5 tadi ini dari 5,25 ini dikurang 20 dikali 0,2. Nah, di sini juga masih kurang. Nah, kenapa kurangnya di mana sih? Ini kan suhu yang diperlukan 40. Sedangkan di sini 106,7. Gimana caranya dia bisa turun? Maka kita ada penambahan AHE lagi di sini. Klik add. Terus kita di sini utilities 1. Oke. Inletnya di sini 7. Ini bukan. Ini di sini 10. Dan di sini itu 40. Oke. Nah, udah. Kita rapi-rapikan dulu, guys. Nah, ketika dia udah selesai gini, maka akan muncul di garis lurus ke bawah atau disebut vertikal ini, itu adalah hints diagram. Ketika udah sama semua, maka garisnya akan ungu nih. Ketika sudah sesuai semua datanya, maka garisnya dia akan berwarna ungu. Untuk ini, untuk garis horizontal ini dia grid diagramnya. Untuk yang vertikal ini dia apa namanya tadi, hints diagram. Terus kita kembali ke pertanyaannya, guys. Nah, pertanyaannya kurva komposit. Kita cek lagi untuk kurva kompositnya. Ini udah ada kurva kompositnya. Nah, untuk yang merah ini yang hot, untuk yang biru ini yang cold. Untuk selanjutnya, itu yang kedua grid diagram histogram. Oke, ini dia grid diagramnya dan histogramnya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu QC diperlukan untuk pendingin air dan QH diperlukan untuk pemanas air. Maka kita lihat di kasket ini QC-nya itu sebesar 10 tadi dan QH-nya itu 7,5.
Oke, udah kita ketemu. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu Qrek panas recovery. Nah, Qrek panas recovery ini sendiri yaitu dari penjumlahan dari 7,5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 12,5 ditambah 17,5 6,5 dan 10 dan hasilnya itu adalah 69. Itu adalah Qrek recovery-nya tuh jumlah dari semuanya. Kalau udah gitu, oh ya, lupa. Tadi kalau misalnya kita mau ke eh, lihat format lebih jelasnya lagi, itu kita klik semuanya. Biar kita gampang gitu tadi buat apa baca output dan inputnya. Ini dia. Oke, untuk selanjutnya kita klik report untuk nge-save. Nah, di report ini yang kita butuhkan apa aja? Stream table, cascade, composite curve, dan green composite curve. 4 ini udah cukup, udah yang sangat kita butuhkan. Baru kita klik OK. Kemudian dia akan kesimpan, kita di sini tulis pro tugas 8. Kita klik OK, kemudian kita maju galeri, terus kita ke dokumen, kita klik Pro tugas 8. Astagfirullah, lupa guys. Maaf, ada kendala tadi. Kita klik ini. Kita tunggu, masih loading. Nah, ini dia hasil dari software hints-nya tadi, yaitu ada stream table. Ini diketahui tadi, terus kemudian ada cascade, di sini ada temperaturnya, ada entalpinya, di sini spin temperaturnya sebesar 145, energi targetnya heating atau delta H-nya itu sebesar QH-nya itu sebesar 7,5, energi target coolingnya itu atau QC-nya itu sebesar 10. Composite curve-nya tadi yang grafik curve-nya tadi udah diketahui, udah dimunculkan, grand composite-nya juga udah. Kemudian ada heat exchanger table. Sini ada hot heat load, ada hot STR, T1, T2, cold T1, T2, ada dan cost. Kemudian ada remain problemnya di sini. Sudah gradient tadi. Itu saja penjelasan dari saya untuk tugas 8. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.